Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, para kiai, para bini sepuh, dan juga para hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini jangan sampai menjadikan kita lalai kepada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu marilah kita untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, ketua hasanah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saudara seiman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita, majelis siang hari, yang nanti insya Allah saya di sini akan berbicara kurang lebih sampai jam 11. Ini bahwa dan ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai di sini saya ingin sedikit menyampaikan bahwasanya kalau seandainya bapak dan ibu itu ada seorang laki-laki masih muda, kisaran umur 24 tahun, laki-laki masih muda, berpawakan bagus, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu kecil, pendek emangnya tidak terkesan pripun, jadi tidak terlalu kecil. Seperti Rasulullah itu orang Arab, namun beliau tidak terlalu tinggi banget, juga tidak terlalu seperti orang Asia pada umumnya. Ini orangnya ideal, memiliki berat tubuh yang juga ideal, tidak terlalu krempeng, juga tidak terlalu gemuk banget, berwajah ganteng karena laki-laki itu masih muda, berwajah ganteng dengan postur tubuh juga yang bagus. Dan beliau, wah ini laki-laki tadi ini kalau hari ini naiknya itu mungkin sekelas Fortuner, dan juga ini laki-laki tidak kaleng-kaleng, Pak Bu. Jadi ada di dalam dompetnya itu isinya macam-macam kartu, Pak Bu, tapi itu nggak ada isinya. Jadi ATM berbagai macam warnanya, ada yang biru BRI, ada yang mungkin warna hijau, ada yang warna-warni, itu semuanya ada. Dan juga dia ini adalah seorang laki-laki yang rajin ke masjid, rajin datang ke majelis taklim, orang pintar, dan juga kebetulan keturunan darah biru, Pak Bu. Walaupun mungkin darahnya kalau tergores itu tetap warna merah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau seandainya laki-laki ini datang mengetok rumah Anda, Assalamualaikum Pak, Bu, ini saya di sini ingin menyampaikan sesuatu. Jadi saya mau melamar anak Anda. Kebetulan jenengan semuanya punya anak perempuan yang sudah saatnya untuk menikah. Kira-kira Pak Bu, ketika melihat laki-laki ini terkenal baiknya, dari segi tampilan juga menarik, dari segi dompetnya juga menarik, Pak. Kira-kira kalau ada seperti ini, pripun, Pak? Pasti akan diterima. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu yang janda, betul anak itu kalau kula mawon kan. Ini ki enten Pak Bu ya, makanya teng surga. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita bahwasanya laki-laki tadi
seorang laki-laki yang secara finansial mapan, secara penampilan juga menarik, secara agama juga beliau adalah orang yang soleh, rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin menabung dan tidak sombong. Jadi namanya orang baik, Rasulullah mengatakan al-khabisina lil khabisat wa thayyibuna lil thayyibat. Jadi orang jelek itu untuk orang jelek. Kalau pengen dapat jodoh yang baik, maka jadi juga orang yang baik. Karena dia orang baik, Bapak dan Ibu mendapatkan perempuan yang sama baiknya. Akhirnya dari pernikahan mereka berdua itu lahir 3 anak. 3 anak, 1 perempuan, dan yang kedua ini adalah dua-duanya laki-laki. Pertama laki-laki, kedua ini perempuan, dan yang terakhir laki-laki. Anaknya semua tumbuh menjadi anak yang soleh, soleha, pinter, dan juga membanggakan ya. Di sekolahannya selalu dapat ranking 1, tidak pernah keluar dari 3 besar. Akhirnya ketika mereka beranjak dewasa, sudah sekolah, sudah masuk masa kuliah, anak yang pertama daftar sebagai calon presiden. Dan itu ternyata jadi ya. Kemudian anak yang kedua ini daftar kedokteran. Anak yang ketiga ini juga bekerja di tempat yang memang secara duniawi mapan. Ketika masih kecil mereka suka jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ke Parangtritis, ke tempat-tempat rekreasi. Ketika setiap hari, kadang sore hari pengen minum mampir ke mall. Tapi juga tidak lupa dengan sedekahnya. Tidak lupa ketika setiap malam itu tetap bangun sholat malam di sepertiga malam. Senin Kemis dijalankan, sedekah juga iya, sholat duha juga iya. Kemudian akhirnya mereka ini 2 mempelai tadi, karena anaknya sudah dewasa, mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kira-kira di antara kita di sini itu ada tidak yang kepingin dengan keluarga ini? Secara dunianya mapan, secara akhiratnya juga baik, dan meninggal ini juga dalam keadaan baik. Mungkin di antara kita semuanya pengen sekali Pak Bu, bahkan saya juga pengen sekali. Namanya rumah tangga itu rumah tangga yang baik, rumah tangga yang surgawi, atau seperti yang ditulis panitia yang bikin undangan itu, mensurgakan rumah kalau nggak salah. Oh, surga itu rumah. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau ada seandainya seperti ini, keluarga seperti ini, walaupun ini hanya dongeng semata, sekelas ustadz, sekelas kiai, sekelas nabi saja Pak Bu, tidak ada yang semulus itu. Bahkan sekelas Rasulullah saja niku pernah istrinya niku ngamuk Pak Bu. Sekelas Ibunda Aisyah niku banting piring di depan istri yang lain. Ketika dihadirkan makanan itu ditampilkan Pak Bu, ini Ibunda Aisyah. Ini bukan kita melihat sebenarnya kayak gitu, wah besok aku nih kalau bojone tak ngamuk. Ini juga tidak seperti itu Pak Bu. Jadi Bapak dan Ibu, bahwasanya rumah tangga atau juga keluarga di sini itu ada yang bisa kita contoh agar rumah tangga kita ini serasa kita sudah berada di surga, serasa kita sudah berada di jannah. Itu ada yang bisa kita contoh di dalam surat Al-Baqarah. Di sini ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alam. Bapak dan Ibu, kurang lebih artinya begini. Allah itu memilih 4 golongan. Yang pertama Nabi Adam. Kemudian yang kedua itu adalah Nabi Nuh. Dan yang ketiga yang dipilih itu adalah Ali Ibrahim, keluarga
Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim sendiri. Kalau yang pertama tadi Nabi Adam sendiri, karena anaknya niku nakal ya, membunuh saudaranya. Kalau Nabi Nuh itu istri dan anaknya niku juga nakal, disuruh naik kapal boten purun, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Sedangkan Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, semuanya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari istri pertama, dari istri kedua, dari bapaknya, dari anak dan cucunya. Wa ala imrona alal alamin. Jadi Bapak dan Ibu, secara tersurat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan, wahai kaum muslimin, kalau kalian pengen punya keluarga yang baik, itu contohlah keluarga yang pertama, keluarganya Nabi Ibrahim. Yang ingin kita kupas pada siang hari kali ini adalah keluarga Nabi Ibrahim. Jadi Bapak dan Ibu, awal mula kisah keluarga Nabi Ibrahim itu berawal dari penemuan jati diri. Namanya anak muda, biasanya itu mencari jati diri. Ketika disuruh ke sana, pengen sendiri. Orang tua menyarankan ini, namanya anak muda pengen yang lain. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika beliau mencari jati diri, beliau mencari Tuhan. Siapakah Allah itu siapa? Pertama mengatakan, wah kayaknya Tuhanku itu adalah bintang. Di siang hari, oh ternyata nggak ada bintang. Hanya berkali-kali berpikir-pikir, sampailah ketemu ketika dia merenung bahwasanya Tuhanku, Robku itu yang menciptakan segala apa yang di bumi. Jadi pencarian jati diri yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu pertama tentang keimanan, Pak. Dan keimanan beliau itu tidak main-main, Pak Bu. Bapaknya namanya Azar itu seorang pembuat Tuhan. Karena seperti di muntilan, ya. Jadi bapaknya itu seorang seniman, tapi senimannya ini cukup nyeleneh. Bikin patung, kemudian patung itu disembah bareng-bareng. Dimintai berkatnya, kalau misalkan ada masalah, itu minta mintanya perlindungan kepada patung tadi. Jadi Bapak dan Ibu, cek. Oh, gitu. Boten nyala nih, Mas. Oh, nabi. Ya. Bisa. Cek. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi awal mula beliau itu yaitu proses pencarian jati diri. Beliau mencari jati dirinya dengan cara seperti itu. Akhirnya apa yang beliau lakukan ketika semua orang itu pergi berburu? Yang dibuat oleh bapaknya Azar tadi, patung-patung itu dia ambil kampak lah, boleh. Di tempat peribadatannya, kalau mungkin hari ini kalau orang muslim masjid itu di sana itu semua patungnya itu dihancurkan kecuali satu yang paling gede, dan kampak tadi digantungkan di lehernya patung tadi.
Ketika semua orang pulang, tahu tempat yang digunakan untuk ibadah ini porak-poranda, semuanya marah. Siapa yang melakukan ini? Dan kebetulan semua orang tahu yang tidak ikut berburu itu hanya satu, Nabi Ibrahim. Ibrahim yang masih muda, umurnya mungkin 20 tahunan itu dipanggil. Siapa yang melakukan ini? Apakah kamu Ibrahim yang melakukan ini? Nabi Ibrahim dengan santainya menjawab, coba kamu tanya kepada yang paling gede. Yang di situ semuanya mengatakan, Ibrahim, bodoh kamu. Masa kami suruh tanya kepada patung? Nabi Ibrahim menjawab dengan tenangnya, nah kalian sudah tahu, patung saja itu yang rusak di sampingnya nggak tahu kok kalian minta pertolongan kepada patung. Akhirnya mereka, ya juga ya. Kenapa kami menyembah patung? Tapi namanya orang sudah fanatik, ini bahaya fanatik terhadap sesuatu. Walaupun itu benar, tapi karena sudah kecintaan pada sesuatu itu bisa menutupi segalanya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar kurang lebih 2 bulan di dalam api yang menyala 2 bulan, dan alhamdulillah itu tidak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, setelah pencarian jati diri, beliau itu menemukan keimanan siapa yang menciptakannya, bahkan beliau dimusuhi. Jadi orang yang beriman itu pasti dapat musuh dan punya musuh. Sekelas Nabi Ibrahim saja itu juga dimusuhi. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Nabi Ibrahim tadi akhirnya dihukum tidak meninggal dunia, tidak mati, beliau akhirnya menikah dengan seorang wanita yang namanya sinten Pak Bu? Namanya Sarah. Wanita tadi namanya Sarah. Sarah ini adalah seorang wanita tercantik sedunia. Dikatakan oleh para mufassirin adalah contoh wanita yang paling cantik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita paling sempurna itu Ibunda Khadijah. Kalau wanita yang cantik, paling cantik, ini menurut para mufassirin itu adalah salah satunya Ibunda Sarah. Ibunda Sarah kali yang kemarin kami sedikit singgung, kecantikannya itu bisa buat orang yang melihatnya itu stroke, Pak. Itu saking cantiknya Ibunda Sarah. Kalau jenengan nggak percaya, ketika Nabi Ibrahim dan Sarah itu akhirnya diusir, ditawari, kamu mau tak bunuh atau kamu mau pergi? Akhirnya mereka memutuskan pergi dari Irak, berjalan untuk mendatangi mana? Palestina. Jadi Palestina adalah tempatnya para nabi, termasuk Nabi Ibrahim. Ketika mereka berjalan melewati Mesir, di Mesir itu ada raja. Ketika itu yang menjabat, ada yang mengatakan Fir'aun, ada yang mengatakan Namrud. Ini adalah gelar. Jadi ketika itu, dan gemar rajanya itu suka ngoleksi wanita-wanita cantik. Raja Dolim, ketika lihat wanita cantik, diambillah dia, ditawari, kemudian dijadikan istri. Ketika melihat Sarah, nah itu di dalam para mufassirin ini menjelaskan, ketika melihat Sarah itu, ditangkaplah Sarah ke sebuah ruangan, dan di situ rajanya mau mendekatinya. Apa yang terjadi? Ketika tangannya niku baru mau megang Pak Bule, dereng sempat ngemek, itu langsung stroke, nggak bisa bergerak apa-apa. Dan ini terjadi, ini kisah nyata. Beliau akhirnya jatuh, raja tadi. Ketika itu tidak bisa bergerak, hanya bisa ngomong, menyampaikan tolong saya. Akhirnya diberikan apa, bisa kembali normal kembali. Karena tahu Sarah itu seperti itu, dan tahu bahwasanya Ibrahim ini adalah seorang yang cerdas, yang pinter, yang secara agamanya kuat. Akhirnya raja tadi terkesima, memutuskan untuk menitipkan salah satu anak beliau. Ini banyak orang salah, bukan salah, ini salah satu pendapat para mufassir ini yang termasuk yang kuat.
Hajar itu bukan seorang budak, tapi anak raja. Kalau kita mungkin mendengarkan dulu Ibunda Hajar itu adalah budak. Saya dulu juga tahunya budak. Tapi ketika saya buka-buka kembali, ada beberapa ulama tafsir yang mengatakan dia adalah anak raja. Jadi Raja Namrud ketika itu tuh punya istri banyak. Ada istri resmi, ada juga yang namanya selir. Namanya raja punya seperti itu kan. Dan itu tidak ada batasan. Kalau dalam Islam kan hanya 4. Kalau raja-raja dulu itu mungkin ada istrinya 10, 20, 40, nggak tahu kan. Dan salah satu yang beliau punya itu Hajar. Karena terkesima dengan apa yang dimiliki Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah, akhirnya Hajar tadi dititipkan kepada Ibunda Sarah. Wahai Sarah, ini saya titipkan anak saya, tolong didik anak saya. Gampangannya kalau misalkan hari ini saya titip anak saya untuk mondok, jadi di pondok kita pondok Ibunda Sarah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sampailah mereka di Palestina. Mereka di Palestina, mereka belajar Ibunda Sarah, Ibunda Hajar belajar dengan Ibunda Sarah. Di situ ternyata dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah itu lama Pak Mungkin tidak punya anak. Para ulama mengatakan ada kurang lebih 90 tahun. Jadi lama menunggu tahun itu, menunggu anak itu 90 tahun. Kalau hari ini yang ada di sini Pak Mungkin kok darulah belum punya anak, itu jangan putus asa. Seperti Ibunda Sarah ini 90 tahun menunggu Nabi Ibrahim ini juga tidak pernah putus asa. Setiap hari berdoa, Robbi habli minas sholihin. Akhirnya pada saat 90 tahun itu seorang wanita pejuang garis 2. Nah, kalau ibu-ibu nih biasanya pejuang garis 2 kok melihat setahun 2 tahun belum ada kejelasan garis 2 itu muncul masih abu-abu, biasanya akan dia itu mulai yang tadinya bisa senyum lebar ketemu dengan temennya, itu ketika ketemu dengan temennya diajak bercanda nih kok hanya senyum-senyum kecut, senyumnya ini kok tidak ikhlas. Tahun ketiga, tahun keempat nih kok mulai menghindari teman-temannya, karena apa? Takut ditanya-tanyain, anakmu sudah berapa, sudah umur berapa, sudah mulai hamil atau belum. Nah, ini kebiasaan wanita. Ketika ditanya seperti itu kok belum punya omongan, kadang kena mental. Jadi sama dengan Ibunda Sarah. Ibunda Sarah lama 90 tahun beliau masih sabar. Tahun selanjutnya beliau akhirnya kesabaran beliau itu tidak habis. Mengatakan dengan suara pelan, dengan rasa malu, dengan rasa pakewuk ketika berada di kamarnya dengan Nabi Ibrahim, berada di pojok dipannya nih gue mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Mas, ya, kalau bahasa kita Mas Ibra, ini saya mau ngomong sambil megang-megang tangan, sambil megang-megang jarinya, sambil nunduk. Nah, namanya ibu-ibu, namanya perempuan sambil nunduk ngomong kepada Nabi Ibrahim tadi, Mas Ibra, ini kan kita sudah lama nggak punya omongan, sedangkan Mas ini butuh yang namanya keturunan untuk melanjutkan dakwah. Bagaimana kalau seandainya kita ngadopsi anak, kalau mungkin hari ini, atau mungkin bayi tabung, tapi tidak dengan Ibunda Sarah. Ibunda Sarah mengatakan kalau seandainya Mas nikah lagi, wah, ini kalau ibu-ibu hari ini mungkin gonjang-ganjing dunia niku, wah pokoknya sepinginnya gantung nih wet Lombok kok. Jadi tadi Ibunda Sarah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, kalau dialog linearnya kita, Nabi Ibrahim mengatakan, yo jangan gitu tadi, masuk saya akan menduakan kamu. Nah, kalau nggak menikah lagi, lantas solusi terbaik apa? Akhirnya ya tunggu dulu, nanti saya tak istikharah. Jadi yang istikharah itu adalah Nabi Ibrahim. Hari ini kalau ada seorang laki-laki dan perempuan, itu bagus sih. Kalau yang minta untuk nikah 2 itu adalah istri pertamanya.
Biasanya kalau ini bapaknya Pak Budi. Nah ini ketika itu beliau sholat, beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya benar itu perintahnya untuk menikah dan kembali bertanya tadi Ibunda Sarah, wahai Mas Ibrahim, bagaimana keputusannya? Nabi Ibrahim mengatakan, ya kalau saya manut Anda saja. Kalau mungkin bapak-bapak yang memiliki ketika Pak kalau nikah dua bagaimana? Yes kan ngaten nggih. Nek kula mboten nggih. Jadi ketika itu akhirnya singkat cerita mereka menikah lama. Ketika itu tidak punya anak ya, akhirnya menikah dengan Ibunda Hajar. Baru setahun menikah ternyata benar Pak Bu, dikaruniai anak, ngandung kurang lebih 9 bulan 10 hari, melahirkan seorang anak laki-laki yang dikatakan di dalam Al-Quran gulaman halimah, memiliki sifat yang sangat khusus sekali. Gulaman halimah, sifatnya ini adalah anaknya lemah lembut, sangat sabar, sangat santun. Hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran Nabi Ibrahim, dan beliau berdoanya setiap hari diberikan seorang anak laki-laki yang punya sifat gulaman halimah, seorang anak yang halim, sabar, santun, kemudian juga lemah lembut. Dan anak ini dihasilkan dari pernikahan antara Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar. Punya anak masih kecil, umur 1 bulan 2 bulan, digendong ketika mungkin pagi hari. Namanya ibu-ibu yang pengalaman punya anak itu kan kadang di pagi hari jam 7 sampai jam 8 biasanya itu ngepe anaknya di bawah mentari pagi yang masih hangat-hangat itu dijemur anaknya biar mendapatkan vitamin biar sehat. Nah itu sama ya Ibunda Hajar dengan anaknya Ismail tadi ketika sedang melakukan aktivitas rutinitas biasa setiap pagi menjemur anaknya, itu tetangganya lewat, anaknya ganteng ya seperti bapaknya Nabi Ibrahim. Anaknya ganteng, iya. Wah anaknya bagus, kulitnya putih kayak ibunya. Itu Sarah ya. Sarah istri pertamanya karena belum punya anak ketika itu mendengarkan itu panas Pak Bu. Aslinya keluarganya secara istri pertama dan kedua itu akur-akur mawon. Tidak ada selek antara mereka berdua, tapi gara-gara tetangga Pak Bu. Memang tetangga itu kadang menjadi masalah. Jadi kalau jenengan punya tetangga jangan jadi masalah untuk keluarga orang lain. Banyak sehari 2 hari, setiap hari bahkan sering terdengar, anaknya ganteng ya, anaknya sehat ya, itu pujian-pujian kepada Ibunda Hajar. Sedangkan saya istri pertama nggak pernah dipuji orang lain. Sampai pada titiknya Ibunda Sarah ini tidak sabar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Mas, kalau begini caranya, pokoknya pegatan, buatan gitu. Kalau begini caranya, pokoknya saya tidak sabar. Saya minta kita harus pergi. Kalau enggak saya yang pergi, silakan kamu bawa pergi dia. Akhirnya beliau bingung Nabi Ibrahim. Dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibawalah pergi Ibunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil Babu, masih umurnya masih balita. Itu dibawa pergi karena atas permintaan istri pertama. Jadi istri pertama itu memang memiliki otoritas yang lebih. Jadi permintaan itu dikabulkan oleh Nabi Ibrahim karena apa? Rasa cemburu. Sekelas keluarga Nabi. Padahal Allah mengatakan, contohlah kalau kalian pengen menjaga itu keluarga Nabi Ibrahim. Ternyata di dalam keluarga Nabi Ibrahim pun ada sedikit masalah. Jadi masalah itu bukan setiap masalah itu jelek, tapi dengan masalah itu akan mendewasakan kita. Jadi dengan seperti itu akhirnya Nabi Ibrahim membawa Ibunda Hajar dan Nabi Ismail.
Dibawalah mereka dalam keadaan yang ketika itu berjalan kaki kurang lebih kalau naik pesawat itu jarak 2 jam. 2 jam itu kalau saya pernah naik pesawat itu dari Solo sampai ke NTB itu kurang lebih 2 jam. Atau kurang lebih kalau berjalan kaki, gampangnya dari sini sampai ke ujung kulon sana, ke Banten, itu jalan kaki karena tidak ada kendaraan. Dan hebatnya Bapak dan Ibu, Ibunda Sarah itu tidak pernah protes, tidak pernah tanya, tidak pernah ngeluh kepada suaminya. Ketika itu diperintahkan, wahai istriku yang aku cintai, Hajar, kamu kemas-kemas barang hari ini. Beliau tanpa bertanya, tanpa neko-neko, kemas-kemas Pak. Besok pagi kita akan berangkat. Berangkat kemana Mas? Ya, ini tidak pernah tanya Pak. Kemas-kemas dengan anaknya ketika pagi hari, sudah pagi jam 6-an lah. Itu Nabi Ibrahim, ayo kita berangkat. Tanpa ragu-ragu, pokoknya berangkat. Berangkat sambil bawa bekal, bawa anaknya digendong, itu berjalan. Setelah 1 meter, 1 kilometer, 2 kilometer, sampailah 40 kilometer istirahat. Ketika istirahat, itu juga hanya diem saja. Nggak bertanya, nggak juga menanyakan, Mas, kita ini mau kemana? Kita ini mau pergi kemana? Tujuan kita mau kemana? Apakah kamu mau membuang saya? Apakah kamu ini atas dasar kecintaan kepada istri pertama, kamu akan menjauhkan saya? Ini tidak, Pak. Karena Ibunda Hajar ini adalah seorang wanita soleha. Itu apapun kebijakan suami, selama tidak menyelisih syar'i, akan aku turuti. Ini Pak, Bu, terutama untuk ibu-ibu, kalau pengen keluarganya, keluarga yang surgawi, bernuansa surga, seorang ibu itu tidak pernah menanyakan kebijakan suami yang sifatnya memang tidak menyelisih syar'i. Salah satunya ya, tidak pernah protes, Pak. Kalau diskusi, musyawarah itu beda. Tapi kalau sudah menjadi keputusan final, itu tidak pernah bertanya, tidak pernah membangkang. Manut mawon. Padahal di gurun pasir itu Pak Gue, mboten enten namine rest area. Mboten enten tiang dodolan es tebu, mboten enten. Mboten enten angkringan jadul mampir madam sik, mboten enten, Pak. Semuanya hanya pasir tandus panas. Beliau berjalan kurang lebih kalau perjalanan 500 km itu berapa hari? Kurang lebih 1-2 minggu berjalan, sampailah di Mekah hari ini. Ketika itu belum ada apa-apa, ditinggal di situ Pak, anak dan istri, dan anaknya masih sangat kecil kan. Ditinggal di situ. Kemudian setelah diberikan bekal-bekalnya, Nabi Ibrahim membalikan badan, beliau berjalan pelan-pelan meninggalkan mereka berdua. Bayangkan Pak, hati mana laki-laki atau seorang ibu mana yang rela melihat peristiwa ini? Coba bayangkan jenengan ya, lagi punya anak, habis susah payah melahirkan anak, toh nyowo bahasanya kalau orang Jawa itu melahirkan begitu sakitnya, tiba-tiba ditinggal tanpa kabar. Wah, itu mungkin akan ngomong kepada orang tuanya, akan protes, kemudian bahkan kalau hari ini akan nyetatus jebule wong lanang ki podo. Biasanya kan ngoten nggih, menyalahkan yang lain. Tidak dengan Ibunda Sarah. Sudah diajak berjalan jauh, kemudian sampai di tempat yang sangat kering sekali. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-37 disebutkan, ini askan tumin dunyati ghairi bizar'in indaka baitikal muharram. Bahwasanya di situ itu ghairi bizar'in, tidak ada tumbuhan sama sekali. Bahkan suket mawon itu mboten enten. Itu ditinggal tanpa memberikan apa-apa. Hanya memberikan air minum dan sepotong bekal yang cukup untuk 1 hari. Karena sudah habis untuk perjalanan. Nabi Ibrahim tanpa berkata-kata, mungkin hatinya bergejolak. Baru punya anak selama 90 tahun menunggu itu rasanya seperti apa, Pak?
pelindungnya dengan anaknya, perintah Allah itu untuk membawa ke sebuah tempat yang gesak, ditinggal tanpa diberikan bekal apa-apa. Dan itu tanpa kabar nanti akan kembali kapan lagi itu nggak tahu. Kalau zaman hari ini bisa pakai HP, bisa video callan, bisa WA. Kalau zaman dulu buatan enak, belum melangkahkan menjauh, satu langkah, dua langkah, istrinya memanggil, masih berat. Wah, dipanggil kembali Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim tidak menoleh. Kemudian setelah melangkah sekian jauh kembali dipanggil lagi, wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Sampai akhirnya panggilan ketiga, wahai Nabi Ibrahim, kenapa aku tinggalkan kami? Kalau mungkin ibu hari ini itu akan mengatakan, wahai Mas Ibrahim, bukankah ini adalah hasil cinta kita? Anak yang sudah lama engkau tunggu, ternyata engkau dapatkan. Apakah kamu tega meninggalkan aku dan anak hasil cinta kita ini? Kamu tinggalkan begitu saja, tanpa kabar, tanpa kejelasan, tanpa buka. Tapi beda dengan Ibu Hajar. Ketika sudah 3 kali panggilan itu, Ibu Hajar mengatakan, amarallahu ya bihada. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kamu untuk ini? Nabi Ibrahim dari kejauhan membalikkan badannya sambil mandek-mandek. Dan ketika itu Ibu Hajar baru mengatakan dalam hatinya, kalau Allah yang mengaruhkan ini, lan yudho anallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Nabi Ibrahim pulang menemui Ibunda Sarah, istri pertamanya. Dan Ibunda Hajar ini ditinggalkan kurang lebih setahun. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah itu baru ketemu lagi, Nabi Ibrahim datang ke Mekah dalam keadaan Ibunda Hajar itu sudah sukses, sudah punya jual beli, sudah punya rumah, sudah punya kebun. Datang Nabi Ibrahim ke situ, dan ketika itu Ibunda Hajar itu tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa jengkel, tidak ada mengatakan kepada anaknya, Ismail, nanti kalau kamu gede ya, kamu jangan kayak bapakmu. Wah, itu bukan enak, tapi mengatakan, wah Ismail, sungguh apa yang kita lakukan ini atas dasar kita cinta kepadamu. Bapakmu yang sudah 13 tahun tidak bertemu dengan kamu, ini bapakmu, maka kamu cintai dia. Nabi Ismail yang mendapatkan gelar tadi, ulama Halimah, itu nggak pernah protes. Bapaknya yang 13 tahun nggak pernah pulang, nggak pernah datang, bahkan sekelas Bang Toyib ini kalah babi. Kalau Bang Toyib kan setahun 2 tahun nggak pernah pulang-pulang, kalau ini 13 tahun datang. Ketika itu mereka cipika-cipiki lama nggak ketemu. Ketika mereka bertemu, Nabi Ibrahim bermalam di situ, mimpi Pak. Malam pertama mimpi. Apa yang didapatkan dari mimpinya? Menyembelih